Baik, di sini saya Citra Triadi akan menjawab soal UAS. Yang pertama, untuk jawabannya, yang A, internet banking ini termasuk saluran trial banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer, PC, atau VDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa, produk bank, informasi saldo rekening, transaksi, dan juga pemindahan buku antar rekening, pembayaran, dan juga kartu kredit, listrik, telepon, pembelian, voucher, dan tiket, dan transfer ke bank lainnya. Kelebihan dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan juga informasi secara lengkap terpampang di layar komputer, PC, atau VDA. Kemudian yang B, SMS atau M-Banking, saluran ini pada dasarnya evaluasi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahan buku antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, telepon, dan juga pembelian lainnya. Kemudian transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun tergantung pada akses yang dapat diberikan oleh bank. Kemudian saluran ini juga sebenarnya termasuk praktis, namun dalam praktiknya agak merepotkan karena nasabah harus menghafal kode-kode transaksi dalam pengetikan SMS, kecuali pada bank yang melakukan kerjasama dengan operator seluler. Kemudian menyediakan akses banking menu SIM Toolkit atau STK pada SIM card-nya. Kemudian yang C, phone banking. Ini merupakan saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon atau HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Pada awalnya layanan phone banking hanya bersifat informasi, yaitu untuk informasi jasa, produk bank, informasi saldo rekening, serta dilayanan oleh Customer Service Operational CCO. Namun, profilnya kemudian berkembang untuk transaksi pemindah buku uang, antar rekening, pembayaran kredit, terus listrik, telepon, pembelian lainnya, dan transfer ke bank lainnya, serta dilayanan oleh Interactive Voice Responses (IVR). Atau fasilitas ini biasa dibilang praktis ketimbang ATM karena dia bisa non tunai, karena cukup menggunakan HP maupun dimanapun kita berada kita bisa melakukan berbagai transaksi termasuk transaksi ke bank lainnya. Kemudian jawaban yang kedua, yaitu pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government. Yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara meratakan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah otonom secara holistik dengan cara menyediakan SDM. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap. Kemudian yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Kemudian yang kelima, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan dan realistik dan terukur, yaitu melalui tahap mempersiapkan, pematangan, pemantapan, dan juga pemanfaatan. Kemudian soal yang ketiga, yang terakhir, dunia perkembangan memang perlu disebutkan dalam perubahan kehidupan manusia karena dengan adanya bank, banyak sekali hal positif di dalam yang didapatkan oleh masyarakat, dari yang masih bentuk layanan perbankan konvensional hingga menuju ke era digital. Semuanya sudah dirasakan hampir semua orang. Dari yang awalnya hanya menjadi tempat penyimpanan uang agar lebih aman, tempat menabung untuk dipakai masa mendatang, hingga sekarang bisa menjadi tempat investasi dan memberikan kemudahan sangat banyak kepada para penggunanya. Respon positif selalu didapatkan dari dunia perbankan karena kehadirannya bank sangatlah membantu. Nah, kemudian antara lain perkembangan yang membantunya itu adalah yang pertama, transformasi bank digunakan teknologi dalam pelayanannya. Kedua, tren layanan perbankan dalam bentuk aplikasi mobile. Yang ketiga, aplikasi mobile banking. Yang keempat, EKYC, verifikasi calon nasabah, e-wallet, kemudian juga digital language, dan yang terakhir OJK membentuk tim force untuk penerapan digital bank di Indonesia. Baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan soal UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.